Sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur yang sangat indah dan menarik yang dimainkan oleh dua orang legenda catur dunia. Mikhail Tal, juara dunia tahun 1960-1961 dari Latvia, dan Vasily Smyslov, juara dunia tahun 1957-1958 dari Uni Soviet pada turnamen kandidat tahun 1959. Di partai ini, Mikhail Tal pegang buah putih melakukan serangan di siap raja, dan seperti biasa, Mikhail Tal selalu melakukan serangan dengan taktik pengorbanan yang fantastis. Bagaimana keseruan permainan ini? Mari kita langsung saja ke partainya. Di sini Tal memulai permainan dengan bidak maju E4, Smyslov bidak C6. Ini adalah pertahanan Caro-Kann yang sangat terkenal. Di sini Tal bidak maju D3. Tal sengaja memilih varian yang langka. Sahabat catur, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan langkah-langkah partai, di sini saya akan berikan dulu pada sahabat langkah-langkah textbooknya dalam pertahanan Caro-Kann ini. Tujuannya agar sahabat mendapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, mengetahui langkah terbaiknya atau langkah textbooknya dari varian dari pembukaan Caro-Kann, dan yang kedua, sahabat bisa menikmati partai-partai cantik dari kedua pemain. Di sini langkah terbaik untuk putih dan hitam, bidak maju D4, hitam D5, putih kuda C3, hitam bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, gajah F5 mengancam kuda, kuda G3 mengancam gajah, gajah G6, bidak H5, rencana maju menjebak gajah, bidak H6 tempat bersembunyi gajah, kuda F3 pengembang buah, hitam kuda D7, bidak maju mengancam gajah, gajah H7, gajah D3 mengajak pertukaran, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, hitam bidak E6, putih gajah F4, menteri skak A5, gajah tutup, menteri C7, putih rokade, hitam kuda E, kuda G F6. Inilah 13 langkah textbooknya dari pertahanan Caro-Kann ini. Sekarang kita kembali ke langkah partai. Di sini Tal bidak D3. Ini adalah pertahanan yang langka dari Caro-Kann. Smyslov bidak D5 mengajak pertukaran bidak. Tal kuda D2 menambah pertahanan terhadap bidak E4, hitam E5 untuk menguasai pusat. Tal kuda F3 mengancam bidak E5, Smyslov kuda D7 melindungi bidak E5. Di sini Tal bidak D4 mengajak pertukaran, hitam bidak pukul bidak, putih kuda pukul bidak, hitam bidak pukul bidak D4, Tal menteri pukul bidak, hitam kuda G6, F6 mengajak pertukaran kuda. Di sini Tal gajah G5 mengikat kuda. Smyslov gajah E7 menambah perlindungan terhadap kuda di F6. Di sini Tal rokade panjang, Smyslov rokade pendek. Tal kuda D6 mengajak pertukaran dengan gajah, tapi di sini
Smyslov tidak menerima. Dia menteri A5 mengancam bidak di A2. Di sini tal gajah F4 melindungi bidak A2 sekaligus mengancam bidak di F7. Smyslov bidak B5 mengancam gajah. Di sini tal tidak mempedulikan gajahnya. Dia gajah D2 mengancam menteri. Smyslov menteri mundur A6. Dan di sini tal juga tetap membiarkan gajahnya. Dia lebih memilih kuda F5 juga mengancam gajah sambil skak. Di sini tentu Smyslov gajah D8 untuk melindungi diri. Dan di sini tal tetap membiarkan gajahnya di C4. Tal memainkan menteri H4. Ancamannya tidak terlalu jelas, sehingga sang juara dunia Smyslov mengambil korban tal bidak pukul gajah C4. Dan di sini tal melanjutkan menteri E5 mengancam mat di G7. Dan di sini Smyslov kuda H5 juga memberikan kuda ke menteri, dan sekaligus gajah mengancam menteri. Tapi di sini tal tidak langsung mengambil kuda. Dia lebih memilih kuda skak ke H6. Raja terpaksa H8, dan di sini tal baru menteri pukul kuda. Dan Smyslov melanjutkan dengan menteri pukul bidak A2. Kita undur satu langkah. Bagaimana seandainya di sini Smyslov mengambil kuda dengan bidak G7. Di sini tentu tal gajah C3 skak, bidak terpaksa F6, menteri pukul bidak, benteng G8, kuda G5 mengancam mat dengan menteri di H7, benteng pukul kuda, menteri pukul benteng, menteri pukul bidak A2, benteng H E1, dan posisi hitam sudah hancur. Kita lanjutkan langkah partai. Maka di sini Smyslov tidak memukul kuda, tapi dia memukul bidak A2 mengancam mat di A1. Tal gajah C3. Smyslov kuda F6 mengancam menteri. Dan di sini Smyslov tidak menduga langkah tal yang sangat brilian. Coba Anda bayangkan, seorang juara dunia tidak mampu membaca langkah tal. Di sini tal menteri pukul bidak F7. Dia mengorbankan menteri. Smyslov menteri skak A1. Coba kita undur satu langkah. Bagaimana seandainya menteri dipukul oleh benteng? Di sini seandainya Smyslov benteng pukul menteri, tentu tal sudah menyiapkan benteng pukul gajah skak, benteng terpaksa tutup, benteng pukul benteng, kuda tutup, benteng pukul kuda skak mat. Nah, kita lanjutkan langkah partai.
Karena di sini Smyslov juga sudah menghitung kalau pukul menteri mat, maka dia lebih memilih menteri A1 skak, raja lari, dan baru benteng pukul menteri. Kita undur satu langkah. Bagaimana di sini seandainya kita membuang menteri dulu pukul benteng? Misalkan menteri pukul benteng, benteng pukul menteri, dan baru mengambil benteng pukul menteri. Maka di sini tentu putih, kuda pukul benteng skak, raja lari, kuda pukul gajah, dan posisi putih sudah sangat unggul. Kita kembali ke langkah partai. Benteng pukul menteri, kuda pukul benteng, skak, raja G8, putih, benteng pukul menteri, hitam, raja pukul kuda. Di sini tal, kuda E5 skak, raja E6, kuda pukul bida C6, Smyslov, kuda E4 skak, raja E3 mengancam kuda, hitam, gajah B6 skak, tal, gajah D4. Sampai di sini Smyslov menyerah karena sudah kalah kualitas dan juga kalah satu bidak. Jadi untuk seorang Grandmaster seperti Tal, ini sudah cukup untuk membawa kemenangan. Sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang sangat indah dengan kombinasi tingkat tinggi dari seorang legenda catur, Mikhail Tal. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini interception atau menghalangi. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.